Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bisq, salam NKRI, salam merah putih. Ya, saya mau bertanya nih sama Ibu Irma Caniago. Ini sebenarnya MBG makan bergizi gratis atau dibayar sih Bu ya? Karena kalau gratis terus berarti pakai uang pribadi Pak Prabowo dong. Tapi kan faktanya enggak. Jadi sebenarnya ini bukan makan gizi gratis, tapi makan bergizi bayar tanpa siswa yang rasakan pembayarannya, tapi orang tuanya. Nah, oke. Kemudian ada yang lucu nih dari komentar dari Deddy Corbuzier. Dia ditanya oleh netizen, bagaimana terkait dengan siswa yang keracunan? Jawabannya apa? Sungguh di luar nurul, guys. Sungguh di luar nurul jawabannya, guys. Oke, mari kita simak videonya. Oke, makan kita teman-teman. POP makan siang gratis di sekolah di rumah teman. Wah, ini cakep nih. Makan ya Dek ya. Tambah. Karena di sekolah itu kayaknya nggak ada tambah dari Pak Prabowo ya. Kenyang, Mbak. Kenyang sekali itu. Kenyang tapi nambah ya. Makan telur sama sayurnya. Anak SD ketika dapat makan gratis. Itu telur bagus loh. Mau ini telurnya nggak enak. Nggak enak. Aneh rasanya. Aneh. Sayurnya tuh sayurnya. Nggak suka sayur. Oh. Kebiasaan makannya Anak SMP. dipilih-pilih. Itu nggak apa-apa loh itu. Anak SMA. Wah. Wah, lahap banget nih makannya, mantap. Ini lagi di record. Enak. Makan bergizi lapar ya. Terima kasih Pak Prabowo atas makan siang gratisnya. Enak banget. Habis Pak Prabowo. Kalau bisa nambah lagi. Nambah. Gratis mata lu PA gratis itu pakai APBN dari rakyat, dari Betul. utang, dari retribusi, itu semua dari rakyat. Utang ntar yang bayar rakyat juga. Nih dipakai nih, namanya anak kecil ditanya makanan, rasa makanan itu subjektif. Nggak enaknya bilang nggak enak, nggak suka bilang nggak suka, bukan berarti menghina. Betul. Ini buat semua anak-anak di siapapun dimanapun yang dapat MBG ini, kalau nggak suka bilang aja nggak suka, nggak enak bilang aja nggak enak, nggak apa-apa, nggak usah takut nih. Di botak marah-marah. Asik. Di kolom komentar tuh ada yang komen, gimana Nah, dengan ini. yang keracunan Om? Terus dia bilang, keracunan gimana? Gue pernah makan steak 6 juta juga keracunan. Nyambungnya di mana coba? Mas Panji Hubungannya ketawa apa nih. Cahyadi? Botak-kotak, Botak-kotak. hubungannya apa anjing? Kelakuan lu kayak orang baru kaya dah, bingung gue. Dari omong-omongan lu kan udah kaya dari lama, bingung gue. Kelakuan lu kayak baru kaya kemarin. Semua dikaitin sama kekayaan. Makan steak 6 Ada juta yang, ya. Keracunan gimana? Gue pernah makan steak 6 juta juga keracunan. Hubungannya apa? Gue ngerti sebagai public speaker ya, dan sebagai seseorang yang ngajar public speaking, gue tuh tahu maksud yang dia ucap. Jadi kan kadang-kadang kita mesti nangkap apa yang dimaksud, bukan apa yang diucap. Dia ngucapnya kan, gue pernah makan steak 6 juta masih. Yang diucapkan, gue pernah makan steak 6 juta. Aduh, anjing goblok banget orang ya. Gue Udah bang, udah dia, bang. dia ngomongnya, aduh, Udah bang. gue aja pernah makan steak 6 juta juga keracunan. So, gitu kata dia kan. Itu yang dia ucap. Yang dia maksud apa? Makanan, mau 10 ribu, mau 6 juta juga bisa bikin orang keracunan. So, masa terus lu hentikan, gitu kan. Tapi kan poin orang yang nanya kan bukan itu. Ketika ada yang bilang, tapi ini ada yang keracunan, gimana? Ya berarti, siapapun yang jadi vendornya, siapapun yang jadi suppliernya, itu yang mesti diperiksa. Ya betul. Udah kan bener. Orang ada yang keracunan, periksa vendornya, hentikan, ganti sama vendor yang baru. Udah gitu jawabannya. udah cuman gitu. Gimana dengan yang keracunan? Ya udah, cari vendornya, berhentiin, ganti sama yang lain. Udah selesai. Jangan insecure gitu. Jangan gua aja makan steak keracunan. Jalan 10 hari macan saya. Kontroversi. Perjalanan 10 hari itu kan sudah banyak kejadiannya kan. Kejadian yang keracunan, kejadian yang anak bilang nggak enak lalu tidak boleh bicara.
Kalau Mas Hensa melihat itu sebetulnya ini fenomena apa sih? Apakah MBG itu hanya untuk pencitraan doang, atau betul-betul ingin apa namanya seperti yang dikampanyekan Pak Prabowo untuk mengurangi stunting dan sebagainya? Gini, kalau kita lihat kan memang nggak ada mensreanya, jadi memang ini untuk tujuan baik. Tapi menurut saya catatannya banyak sekali. Kalau menurut saya bottom line-nya nggak punya uang emang negara ini. Dan beberapa kali kan sebetulnya kalau kita runut-runut ya, ini sebagai analis komunikasi politik, pidatonya Pak Prabowo tuh banyak yang ujungnya tuh ingin menyiratkan bahwa kita nggak punya duit nih. Misalnya, dia bilang kepala daerah dipilih DPRD aja. Alasannya mahal, uang alasannya. Terus kemudian tiba-tiba dia berseloroh, koruptor nanti diampuni asal uangnya balik. Itu apa? Uang lagi. Jadi sebetulnya problem terbesar negara ini saat ini tuh dia nggak punya uang. Sementara programnya Pak Prabowo itu spending terus. MBG, penghapusan utang UMKM, terus kemudian ada tunjangan ini, tunjangan itu kan semuanya spending. Sementara pemasukannya kan nggak ada. Pemasukannya hampir jadi waktu itu yang 11% jadi 12%, cuma kan itu kemudian di cancel dan hanya mengenai barang-barang mewah aja. Tapi yang kita mikir Pak, kalau itu kita spending terus, pemasukannya nggak ada, kan lama-lama minus Pak. Nah terus gini loh Cak, satu lagi. Ini kan saya pernah tanyakan juga nih di acara ini. Kan Tiongkok bilang dia mensponsori makan bergizi gratis. Sampai hari ini tuh pemerintah nggak mau ngasih tahu Tiongkoknya dapat apa. Lah Tiongkok itu lagi saya ulang nih, bukan badan amil zakat yang 12,5% keuntungan negaranya diberikan ke Indonesia gitu. Lagian kalau itu pakai aturan itu, kita nih kayak mustahik nih. Mungkin negara pertama di dunia yang mustahik kan. Karena itu nggak dijelaskan. Nanti kan kita bertanya-tanya. Sama dengan tidak dijelaskannya soal pengampunan koruptor itu. Iya. Terus gimana skemanya itu? Yang penting makanya kemudian kedai kopi, lembaga survei saya itu yang ternama di sini, kedai sate loh. Ya ini kedai sate. Sate Demokrasi Pak. Jangan lupa. Nah, itu kami survei kan tentang kedermawanan rakyat Indonesia. Itu memang rakyat Indonesia itu dermawannya nomor 1. Bahkan World Giving Index juga menyatakan begitu, nomor 1. Nah, kalau punya rakyat yang dermawan, ya pemerintah penguasa ngomong aja minta tolong gitu, minta bantuan. Ya tolong bantuin lah, ini nggak punya duit ini. Memang banyak yang marah. Lah waktu kampanye, situ kagak ngomong mau minta bantuan ke rakyat, pede-pede aja situ. Jadi boleh juga, ya namanya rakyat kan boleh juga mengkritisi balik kan. Iya. Tapi memang kondisinya kita nggak punya uang. Kalau tidak salah, dana yang dialokasikan untuk MBG itu sekitar 400 triliun. Untuk selama 5 tahun kalau nggak salah gitu, Mas. 450 triliun 81 penerima. untuk 81 juta penerima selama 1 tahun. 1 tahun. Bukan, itu ancang-ancangnya gitu. Iya, tapi kerasnya cuma 7 sampai Mimpinya nggak punya uang, mau gimana caranya? Lah emang kagak punya duit Pak, serius ya, bener deh. Jadi mau saya Sebentar, macam sampai serius banget sih. Enggak, karena memang gini loh. Kalau nggak punya uang, ngomong aja. Ini kan misalnya gini loh ya. Ini kan mau hampir 100 hari Pak Prabowo pada saat kita berbincang di sini. Itu misalnya gini ya, saya tuh tergelitik para menteri misalnya. Kan mereka pasti tahu ya kalau program Pak Prabowo yang namanya MBG ini kan kekurangan uang. Mestinya mereka tuh ada pengabdiannya sedikit lah. Ngomong lah misalnya. Sebelum MBG ini bisa melewati Juni, saya nggak perlu menerima gaji. Gaji saya berikan untuk program makan bergizi gratis. Itu Kenapa tepat. saya katakan demikian? Mereka itu jadi menteri, Prabowo bisa menang karena orang-orang suka makan bergizi gratis ini. Jadi mereka tuh hutang budi sama makan bergizi gratis. Nah ini sekarang nggak ada uangnya, dikasih lah uangnya. Makanya tadi kan kalau tadi di awal saya bilang, ini udah tahu nggak ada duitnya, ada kunjungan-kunjungan pejabat. Bener tuh tadi. Pejabat itu datang, berapa orang, biayanya buat apa aja, terus emangnya dia makan di situ? Kan makannya di luar ya, makannya kan di resto. Nggak mungkin juga dia Belum makan tiket bareng. pesawatnya. Iya, Dia perjalanan. kan hal mah ya, mahal, hal mahal, nah, gitu ya. Iya benar tuh, kita kekurangan dana soal itu. Pemerintah atau negara tidak punya uang untuk membiayai itu semua. Apa salahnya berkata jujur ya kan, minta bantuan sama rakyat. Belum lagi utang-utang yang ditinggalkan oleh si Mulyono belum terbayarkan. Oke bosku, tanggapan kalian di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.